sebenarnya. Oke, gitu ya Haris ya. Oke. Kekayaan juga nggak boleh ditimbun gitu Pak. Jadi Kenapa? kekayaan itu Kok nggak boleh ditimbun? berputar. Kok harus berputar? Kenapa itu Haris? Ya karena itu apa ya? Itu dilarang gitu Pak dalam Islam gitu. Iya, dilarang. Penimbun. Kenapa kira-kira? Kan dilarang. Kenapa kira-kira? Oke, nggak apa, makasih Haris. Oke, Siapa? Assalamualaikum Wanda. Waalaikumsalam Pak. Oke, tadi kan Haris bilang bahwa di zaman Rasulullah atau di ajaran Islam itu bahwa harta itu tidak boleh dilakukan penimbunan, ya kan, dilarang kata Haris tadi. Kira-kira kenapa sih alasan harta yang ditimbun itu dilarang gitu, Wanda? Mungkin agar terjadinya perputaran ekonomi Pak, tidak hanya di situ saja gitu. Terus kalau udah ekonomi berputar, dampaknya kenapa atau apa? Pemerataan dalam ekonomi tersebut. Oke, kalau pemerataan berarti gimana tuh maksudnya? Tidak terjadinya apa itu? Dalam ekonomi itu nggak terjadinya kemiskinan ataupun yang satunya terlalu kaya gitu. Oh, penyimpangan ya. Penyimpangan. Oke, baik, saya ke Leo. Assalamualaikum Leo. Waalaikumsalam Pak. Oke, nyambung tadi Leo. Kenapa kok nggak boleh dilakukan penimbunan itu Leo di ekonomi Islam atau di ajaran Islam? Pemikiran kita. Karena takut memutus perekonomian Pak. Memutus perekonomian. Apa yang diputus nih? Penimbunan itu Pak. Contohnya kalau kayak pas zaman COVID kemarin kan ramai yang apa? Oke. Oke, nggak apa. Sinyalnya masker mungkin ya. ketika Oke Leo, makasih Leo ya. Oke, nggak apa. Oke, baik, makasih tadi beberapa tanggapan terkait yang tadi. Oke, kita lanjutkan dulu materi kita, teman-teman ya, untuk yang hari ini. Oke, terlihat semua teman-teman slide-nya? Terlihat Pak. Oke, baik. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi di zaman Nabi ya, zaman Rasulullah. Nah, sekarang kita akan coba melihat nih, kira-kira dari bagian ini kan ada 4 masa ya. Ada masa Rasulullah, ada masa Khulafaur Rasyidin, ada masa Islam klasik, ada masa Islam kontemporer ya. Nah, yang kita ketahui, Khulafaur Rasyidin itu ada 4 ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, di mana kalau dulu ya teman-teman mungkin yang pernah mengambil sejarah peradaban Islam, kita sudah bahas lengkap gitu ya. Di mana masa Abu Bakar, masa Sayyidina Abu Bakar itu seperti apa, kemudian bagaimana perpindahan kekuasaan atau pergantian kepemimpinan dari Abu Bakar ke Umar gitu ya. Kemudian bagaimana pergolakan sejarahnya ketika Utsman meninggal gitu ya, kemudian digantikan Ali, bagaimana pertentangan Ali dengan Muawiyah ya. Kemudian bagaimana pertikaian atau misalnya perselisihan, kemudian penyesuaian seperti apa, dan banyak sekali waktu itu kita bahas di sejarah peradaban Islam. Namun sepertinya saya kurang tahu apakah sepertinya sudah digabung ya. Nah, untuk sejarah pemikiran ekonomi Islam ini kita hanya membahas tentang pemikiran ekonominya saja. Kita tidak membahas tentang sejarah peradabannya. Nah, kalau dulu ya pada mata kuliah sejarah peradaban itu kita membahasnya lengkap, bagaimana zaman Rasulullah perang-perang seperti apa, bagaimana lain sebagainya gitu ya, sejarah lengkapnya. Nah, untuk di mata kuliah perkembangan pemikiran ekonomi Islam ini khusus untuk hanya membahas tentang sejarah pemikiran Islamnya saja, sejarah pemikiran ekonominya saja, tepatnya di ekonominya gitu ya. Oke, kita coba lihat satu-satu bagaimana pemikiran atau
apa-apa sih yang dilakukan pada zaman sahabat, kemudian bagaimana pemikiran pada masa Islam klasik, kemudian masa Islam kontemporer gitu ya. Oke, kita lihat di masa Abu Bakar ya. Nah, memang pada masa Abu Bakar ini perpindahan ya antara Rasulullah ketika wafat, kemudian di bait Abu Bakar ya yang memimpin ya. Di situ mulai yang pertama ya kebijakan ekonomi Abu Bakar itu mulai dilakukan perhitungan yang akurat pada penerimaan zakat ya. Ya, jadi memang harus sudah sesuai proporsionalnya ya, tidak terjadi kekurangan atau kelebihan gitu ya. Sudah ada kekuratan dalam perhitungan zakat pada sudah melakukan penerapan ya untuk keakuratan dalam penghitungan zakat gitu ya. Nah, kemudian sudah juga waktu di zaman Abu Bakar ini ya sudah juga memikirkan bagaimana pembentukan Baitul Mal ya. Nah, di zaman Rasulullah dan di zaman Abu Bakar ini semua penerimaan itu disimpan di Baitul Mal dan semuanya didistribusikan habis ya. Nah, pada masa kemudian nanti Umar, kemudian Utsman tidak sepenuhnya, kemudian masa Ali kembali lagi Baitul Mal seperti itu ya. Nah, itu penerimaan negara semuanya disimpan di Baitul Mal kemudian langsung distribusikan secara keseluruhan ya, langsung diseluruhan semuanya pada masyarakat. Nah, kemudian ada namanya penerapan konsep balance budget ya. Nah, ini tadi ya, tidak ada cadangan, semuanya didistribusikan ya. Ketika penerimaan negara sudah ada, kemudian itu langsung didistribusikan supaya memang tadi ya menghindari tadi penimbunan dan sebagainya ya. Tapi di sini bukan artian penimbunan barang ya. Kalau misalnya di zaman kemarin kita pandemi itu kan orang menimbun masker, menimbun kemudian lain sebagainya, itu bukan termasuk penimbunan harta, itu kalau itu penimbunan untuk pendistribusian. Kemudian di sini juga banyak kan pada di zaman Abu Bakar ya, ketika banyak juga nabi-nabi palsu kemudian muncul, kemudian banyak juga orang yang tadinya Islam kemudian beralih lagi gitu ya. Nah, di situ di zaman Abu Bakar ya sudah mulai melakukan penegakan hukum ya terhadap orang-orang yang tidak membayar pajak ya, membayar zakat gitu ya, pajak pada pemerintah. Itu sudah mulai ya terapannya seperti itu. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar juga untuk pemikiran-pemikiran ekonominya atau kebijakan-kebijakannya, yaitu yang salah satunya yang terakhir yaitu pembagian hasil tanah taklukan ya. Nah, jadi pada waktu itu ada beberapa hal yang dilakukan pada masa Abu Bakar ya. Nanti sebenarnya pembahasan lengkapnya, insya Allah akan menjadi tugas nih, pembahasan lengkap nanti akan menjadi tugas teman-teman, presentasi ya, presentasi nanti akan saya bagikan sesuai absen. Nanti membahasnya masing-masing tugasnya individu. Ya, nanti pembahasnya detail, misalnya nanti kita bahas selanjutnya. Itu nanti akan saya jabarkan untuk tugasnya. Nah, ini kita gambarkan secara poin-poinnya dahulu ya, poin-poinnya dulu ya. Oke, ini tadi ya kebijakan ekonomi di zaman Abu Bakar, bagaimana itu zakat, keakuratannya, kemudian pengelolaan Baitul Mal, kemudian bagaimana pendistribusian cadangan penerimaan negara itu dibagikan secara balance budget keseluruhan. Kemudian penegakan hukum terhadap orang yang tidak membayar pajak zakat, kemudian pembagian hasil taklukan. Jadi ketika ditanya bagaimana sih kebijakan ekonomi atau pemikiran ekonomi kebijakan ekonomi pada masa Abu Bakar ya teman-teman, tidak mesti harus full konteks tulisan seperti ini. Jadi teman-teman bisa kembangkan ya, bisa teman-teman kembangkan dari penting intinya sama gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ujian atau pertanyaan atau soal dan lain sebagainya, tidak mesti harus sesuai teks gitu ya. Jadi teman-teman bisa silakan improvisasi dari bahasanya sendiri. Oh Pak, pada zaman Abu Bakar itu Pak mulai dilakukan konsep balance budget, itu semua pendapatan negara dibagi ratakan disesuaikan secara penuh tanpa ada cadangan, kemudian ada pembagian dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Dan kita mahasiswa sudah agak berbeda, jadi tidak perlu lagi konteksnya harus hurufnya sama karena enggak. Jadi teman-teman bisa kembangkan dengan bahasa teman-teman. Nah begitu juga teman-teman ketika nanti nulis skripsi ya, nulis skripsi itu kan paling sering banget nggak boleh plagiat gitu ya. Nggak boleh plagiat, nggak boleh segala macam, yang copy-paste semacam. Ya teman-teman bisa menggunakan teknik kita ya, teknik pakai bahasa teman-teman sendiri, ya. Teknik pakai menggunakan bahasa teman-teman baca atau ada bacaan, ada tulisan, jurnal semuanya. Teman-teman ambil poinnya, teman-teman kembangkan dengan tulisan, pikiran sendiri, itu ya, bahasa sendiri, ya. Nah kemudian kita lanjutkan di masa Umar ya. Ya masa Umar apa aja nih Pak?
Nah, setelah masa Abu Bakar, kemudian kita masuk ke masa Umar. Nah, sudah mengenal reorganisasi Baitul Mal tadi ya. Nah, yang terkenal itu waktu zamannya Umar itu Al-Diwan ya. Nah, ini semuanya memang sudah menjadi lembaga resmi ya. Di zaman Abu Bakar belum 100% resmi, tapi di zaman Umar sudah Baitul Mal itu menjadi atau dikenal dengan nama resminya Al-Diwan ya. Di situ ya. Nah, itu membayar tunjangan dan sebagainya. Kemudian di zaman Umar juga tidak seluruhnya tadi seperti Abu Bakar. Kalau tadi kan yang tadi di masa Abu Bakar semuanya didistribusikan habis ya, balance budget ya. Kalau di zaman Umar sudah ada sistem cadangan darurat, ketika mungkin nanti ada sesuatu terjadi, sudah ada cadangan dan sebagainya. Nah, poin yang ketiga, di zaman Umar ya sudah ada tanggung jawab pemerintah ya terhadap kebutuhan minimum warga negara. Jadi memang sudah ada kewajiban nih bahwa nanti segala sesuatu yang jadi kebutuhan minimum warga atau masyarakat, warga negara itu menjadi tanggungan pemerintah gitu ya. Sudah dipikirkan. Nah, di zaman Abu Bakar juga sudah mulai diterapkan ya, tidak hanya zakat itu sebenarnya dari penghasilan saja, tapi sudah mulai dilakukan diversifikasi. Maksudnya apa, Pak? Sudah mulai dilakukan terhadap objek zakat, tidak hanya satu objek saja, tapi juga banyak yang dikenakan zakatnya, misalnya zakat pertanian dan sebagainya. Jadi banyak ya, jadi tidak hanya satu jenis, tapi mulai melakukan pengembangan untuk objek zakatnya. Diversifikasi ini maksudnya pengembangannya ya, jadi banyak gitu ya. Nah, kemudian juga dikembangkan pajak pertanian ya. Nah, kemudian juga sudah mulai dicetuskan land reform ya. Bagaimana undang-undang memilikan tanah ya, bagaimana memilikan pribadi, memilikan negara dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi berapa kebijakan ekonomi zaman Umar atau di masa Umar? Yang pertama tadi ya, bagaimana bentukan Baitul Mal menjadi lembaga resmi, yaitu dengan yang disebut atau yang dikenal dengan Ad-Diwan ya. Di situ sudah fokus semuanya pembayaran atau pengelolaan pendapatan negara, kemudian ada cadangan darurat, kemudian negara atau pemerintah bertanggung jawab dalam kebutuhan minimum warga, kemudian mulai dilakukan diversifikasi zakat, ya, kemudian ada juga pengembangan untuk pajak pertanian, ya, kemudian juga terakhir itu ada namanya land reform, bagaimana undang-undang pemilikan tanah itu terjadi perubahan yang mungkin dulu tidak terkenal dengan milik pribadi dan mungkin sekarang sudah pribadi. Jadi ada beberapa kebijakan. Jadi seperti itu. Nah, lengkapnya sudah ada kemarin, kita ada bagikan untuk modulnya dan sebagainya, bacaan teman-teman bisa tambahkan di situ ya. Nah, ini poin-poinnya. Jadi 6 poin tadi. Oke, coba kita masuk ke masanya Utsman bin Affan. Nah, sebenarnya asik juga kita tahu ya, kita belajar sejarah pemikiran nih, oh Masya Allah ya, ternyata di zaman Rasulullah itu seperti ini ya, di zaman sahabat seperti ini, zaman sahabat yang ini yang A seperti ini, zaman yang C seperti ini, jadi seperti itu ya. Nah, Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan. Nah, memang ketika pada saat Umar meninggal wafat ya, banyak dari kalangan sahabat ingin Ali nih yang menggantikan Umar, karena mereka menganggap Ali ini lebih dekat kepada Rasulullah, kemudian Ali ini lain sebagainya lah, banyak macamnya. Tapi memang ada beberapa sahabat juga mengatakan bahwa memang Utsman, jadi sebelum Ali Utsman dulu ya. Nah, kalau kita lihat Utsman ini sahabat Nabi yang menjadi saudagar ya, kaya raya ya. Utsman ini dan zakatnya juga Masya Allah ya, sama dengan Abdurrahman bin Auf ya, bersama dengan Abdurrahman bin Auf kalau misalnya masalah ekonomi, masalah kesejahteraan beliau. Oke, deh. Kemudian pada masa Utsman ini sudah mulai pertama itu mulai dikenal bagaimana pemikiran tentang untuk irigasi pengairan yang selama ini dari zaman sebelumnya memang pengairan itu hanya alamiah aja, dan sekarang sudah mulai melakukan pengembangan untuk membangun irigasi pengairan. Kemudian sudah juga dibentuk mulai organisasi kepolisian ya. Ya, kemudian kalau sudah ada organisasinya pasti juga ada gedung-gedungnya atau untuk fasilitasnya, itu di zaman Utsman ya. Nah, kemudian ada juga kebijakan karena waktu itu ya kita pada masa itu sudah Persia bagian dari kekaisaran, maka untuk pembagian luas milik Raja Persia itu sudah juga untuk
kepemilikan pada individu ya. Jadi bisa juga memiliki individu pada masa itu. Kemudian pada zamannya Utsman, nah ini yang nanti di zaman Ali semuanya tidak dilakukan karena di zaman Utsman itu anggaran pertahanan kelautan itu ditingkatkan ya, tingkatkan. Nanti di zaman Ali untuk anggaran kelautan itu karena dianggap tidak penting itu dihapus. Nah, gitu ya. Jadi beberapa kebijakan masing-masing agak berbeda. Ya, memang semuanya sudah pada pemikirannya sendiri dan pada kondisinya memang sudah berubah gitu ya. Nah kemudian di sini juga pada zaman Utsman dilakukan perombakan atau perubahan administrasi ya, di mana administrasi misalnya seperti Jakarta semacam, kemudian peningkatan kharaj dan jizyah. Nah kemarin kita sudah pernah bahas kharaj dan jizyah. Saya mau ke Alan. Assalamualaikum Alan. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sehat Alan? Alhamdulillah, Pak. Oke, Alan. Kharaj itu kemarin apa ya, Alan ya? Kemarin sudah pernah kita bahas. Masih ingat nggak? Saya ingat jizyah ya, Pak. Jizyah apa? Hasil rampasan perang kalau salah, Pak. Benar tuh, jizyah hasil rampasan perang. Bentar ya, Pak ya. Hmm? Oh, jizyah itu pajak orang non, Pak. Orang muslim yang berada di ya. tinggal di situ. Rampasan perang bukan itu ya, ghanimah itu ya, rampasan perang ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Alan. Saya Sama, Pak. ke Nur Livia. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam, Pak. Kharaj apa Nur? Tahu nggak istilah kemarin ada kita bahas kemarin? Oke, lupa. Oke, nggak apa-apa. Saya ke Gus Sandi. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Gus Sandi. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Gus, sehat Gus? Kharaj ya, Pak. Biaya cukai hasil tanah yang dikenakan atas orang bukan Islam. Wes, ya. Pertanian Atau ya. pajak ya. Oke, pertanian ya. Ya. Oke, Gus. Sehat Gus ya? Sehat Gus? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, kalau Gus itu kalau di teman-teman di Jawa tuh Gus tuh kiai ya. Wah, ya Gus ya. Gus Sandi ya. Oh, Masya Allah ya. Oke, baik, makasih. Oke, gitu tadi ya gambarannya ya. Oke, kita lihat. Mari mungkin teman-teman ada yang lupa-lupa juga. Nggak apa-apa, kita coba. Oke, jadi tadi yang jizyah tadi benar ya. Itu untuk yang non-muslim, pajak untuk non-muslim. Kemudian kharaj itu biasanya untuk pertanian. Ya. Nah, gitu ada beberapa ini gambarannya untuk kebijakan ekonomi di zaman Sayyidina Utsman ya. Oke, kita lanjut satu di masa ekonomi Ali bin Abi Thalib ya. Nah, memang masa pemerintahan Ali ya kalau kita lihat sejarah peradabannya singkat ya teman-teman ya, singkat. Utsman juga singkat ya. Nah, yang paling lama memang di zaman Umar ya. Di zaman Ali ini Masya Allah kalau kita lihat teman-teman yang pernah belajar sejarah peradabannya banyak sekali pergolakan segala macam sampai pada saat ketika Utsman meninggal ya dibunuh oleh beberapa pemberontak karena fitnah dari kaum kafir Yahudi ya, dari Yahudi. Kemudian ternyata terjadi pergolakan, ada yang pingin langsung pelakunya langsung dihukum ya, kemudian karena kemudian ada juga kemudian Sayyidina Ali mengatakan bahwa ini harus diusut dulu secara tuntas, harus benar-benar dulu baru diusut. Nah, terjadilah setelah itu pergolakan, ada yang tidak senang dengan kepemimpinan Ali ya, karena tidak langsung menghukum orang-orang yang terkait pembunuhan Sayyidina Utsman pada waktu itu. Nah, ternyata lahirlah pergolakan, akhirnya juga melibatkan Siti Aisyah waktu itu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya masih bisa diselesaikan bersama. Nah, kemudian juga pergolakan dari Muawiyah ya, kemudian Muawiyah juga setelah ini Ali bin Abi Thalib juga terjadi, teman-teman tahu bahwa ada orang-orang yang pengikut Ali, ada yang berseberangan dengan Ali, ya, ada juga yang acuh ya,
Nah, Khawaris dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita lihat sejarah peradabannya. Nah, kita lihat di sini kebijakan di masa Ali bin Abi Thalib ya. Ya. Nah, di sini untuk tadi saya sampaikan ya, untuk Baitul Malnya ya, dilakukan kebijakannya mengikuti masa Rasulullah dan Abu Bakar ya. Itu semuanya pendapatan ya. Kebijakan dilakukan sama Rasulullah, pendistribusian seluruh pendapatan. Jadi semua pendapatan yang didapat pemerintah semua didistribusikan. Ya, distribusikan habis ya. Jadi tidak ada yang bisa jadi semuanya dilakukan habis. Hampir sama dengan kebijakan dilakukan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa ketika di zamannya Utsman anggaran untuk angkatan laut itu ditingkatkan. Nah, di zaman Ali itu sudah dihapuskan atau dihilangkan. Nah, karena pada waktu itu kondisinya ya daerah pasir ya, pesisir ya, daerah pesisir pantai itu dikuasai oleh di bawah penguasaan Muawiyah ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi memang Muawiyah ini nanti jadi ada dinasti Muawiyah. Nah, itu memang pengganti khalifahan setelah atau masa pemerintahan setelah Ali ya. Kemudian adanya kebijakan mengetahui anggaran negara. Waktu itu di zaman Ali memang masa-masa ya dari perpindahan antara Utsman dan Ali itu memang kondisinya lumayan kalau kita lihat sejarahnya lumayan berat karena banyak pemberontakan dan sebagainya, banyak juga tidak senang gitu ya. Nah, antar kita juga diadu domba gitu ya. Nah, seperti itu. Memang banyak sekali pengeluaran pada masa itu. Nah, pengeluaran sipil dan sebagainya sehingga dilakukan pengetatan anggaran di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi itu ya gambarannya teman-teman untuk kebijakan Ali bin Abi Thalib. Jadi kita ambil 3 poin besarnya. Yang pertama di mana Baitul Mal itu kembali fungsinya atau kebijakannya sama dengan di zaman Rasulullah dan di zaman Abu Bakar, yaitu semuanya dibagi habis keseluruhan distribusinya. Kemudian untuk pengeluaran angkatan lautnya dihilangkan. Nah, karena waktu itu daerah-daerah pesisirnya sudah dikuasai oleh Muawiyah. Kemudian ada kebijakan penghematan anggaran negara. Di seperti itu. Itu gambaran berapa dari masa khalifahan Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi seperti itu gambarannya untuk teman-teman semuanya. Oke. Baik, ini nanti kalau misalnya teman-teman ini mati, sebentar langsung masuk aja ke linknya lagi. Kita akan lanjutkan ya. Jadi seperti itu. Oke, kita review dulu lagi. Tadi kembali sebentar review. Jadi kalau ini tiba-tiba mati, teman-teman bisa masuk lagi ke linknya. Nah, kebijakan Abu Bakar tadi ya, yang pertama tadi bagaimana untuk keakuratan zakat ya, kemudian di zaman Abu Bakar juga sudah mulai pembangunan Baitul Mal ya, kemudian juga sudah mulai menerapkan konsep balance budget tadi di mana seluruh pendapatan didistribusikan tanpa ada cadangan ya, kemudian penegakan hukum terhadap orang yang tidak membayar zakat atau tidak membayar zakat, kemudian juga pelaksanaan kebijakan bagian tanah hasil takukan itu di zaman Abu Bakar. Kemudian kita review di zaman Umar ya, zaman Sayyidina Umar. Baitul Mal sudah berubah menjadi Al-Diwan, sudah menjadi lembaga resmi, gitu ya. Kemudian ada cadangan darurat, cadangan negara. Kemudian pemerintah atau negara bertanggung jawab pada keluarganya. Kemudian ada pengembangan terhadap objek zakat, ya. Kemudian ada pengembangan juga untuk pajak pertanian. Kemudian perubahan ya dalam undang-undang land reform-nya, ya, reform. Kemudian yang di zaman Utsman ada gambaran untuk